Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran yang pernah disampaikan oleh Nabi, yang diajarkan kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Mu'adz, wa'allimuka du'aan, aku akan ajarkan kepadamu satu doa. Ya, dan jelas kalimatnya, bisa mengentaskan kesulitanmu, utang-utangmu, dain kalimatnya itu, walaupun itu sebesar Jabal Uhud, gunung Uhud. Masya Allah. Ya, Mu'adz, maukah engkau aku ajarkan satu doa yang kalau engkau baca itu, engkau punya utang, terjebak dalam satu kondisi, ya, walaupun sebesar gunung Uhud, Allah akan melapangkannya. Ya, teman-teman yang pernah umrah, pernah haji, tahulah seperti apa gunung Uhud itu. Ya, panjangnya luar biasa dan seterusnya. Itu ilustrasi. Ya, bukan berarti harus segunung Uhud begitu. Gambarannya sebanyak apapun. Kalau benar-benar kita terkoneksi dengan Allah, bukankah Allah Maha Kaya, Maha segalanya, yang mudah mengangkat, mudah menurunkan, mudah memberi, mudah juga menghilangkan sesuatu, mengangkat yang baik, memberi yang baik, menghilangkan yang buruk, itu kan? Dan seterusnya. Maka Mu'adz tentu mengiyakan, dan Nabi kemudian sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk doanya, itu kan? Maka beliau memulai dengan Allahumma, itu kan? Kalau kita baca ayatnya kan kulillahumma, ya. Nah, kita bisa bacakan langsung potong dari kata Allahumma-nya berdasarkan pengajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Itu bisa dicek di hadisnya. Allahumma malikal mulki. Coba buka mushafnya ya. Buka mushafnya. Teman-teman buka mushaf ini, mushaf masing-masing di rumah, cari Quran surah ketiga Ali Imran ayat 26. Kan kata kulnya di situ, kalau kita baca Quran harus dibaca semuanya. Qulillahumma. Tapi kul itu kan katakan, ya, perintah Allah kepada Rasulullah. Nah, kita bisa dalam konteks berdoa, kita bisa langsung bacakan dari Allahumma-nya. Allahumma malikal mulki. Saya ulang ya. Allahumma malikal mulki. Tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Jadi dimulainya dari Allahumma-nya sampai ke ujung ayatnya. Sudah? Dah ya? Kemudian teruskan. Rahmanad dunya, Rahmanad dunya. Saya tulis ya, teman-teman itu bisa screenshot ya. Rahmanad dunya wal akhirah. Rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma wa rahimahuma. Teruskan. Jadi begitu selesai yang Ali Imran 26-nya, ya, kita baca dari Allahumma-nya. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma. Jelas ya? Tu'ti hima, tu'ti hima, ya kan? Man tasha, dah, wa tamna'u minhuma man tasha. Dah? Sudah? Rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma. Asalnya ya Rahman, ya Rahmanad dunya wal akhirah. Karena kita ingin cepat. Biasanya kan orang memohon tuh kalau punya utang pengen cepat dilepaskan kan? Maka caranya biasanya dilepaskan huruf ya-nya dan menunjukkan ini fathah untuk menunjukkan ada ya sebelumnya. Asalnya ya Rahmanad dunya wal akhirah. Kita percepat supaya kita minta sesuatu dipercepat. Rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma. Tu'tihima man tasha' wa tamna'u minhuma, ya kan? Man tasha'. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Ya Allah yang menggenggam segenap kekuasaan, Engkau memberikan kekuasaan pada siapa yang Engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha', dan juga mencabut, mengambil kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha', Engkau mengagungkan, mengangkat siapa yang Engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasha', dan Engkau bahkan merendahkan di antara makhlukmu yang Engkau kehendaki sesuai dengan hukum-hukummu. Biyadikal khair, segala ketetapan kebaikan dan segala kemuliaan ada dalam ketetapanmu.
Innaka ala kulli syai'in qadir. Hanya Engkau yang paling kuasa untuk menetapkan segala hal. Rahman ad-dunya wal akhirah. Ya Allah, yang maha pengasih, yang sempurna kasihnya dalam urusan dunia dan akhirat. Wa rahimahuma, dan sempurna kasih sayangnya dalam segala urusan dunia dan akhirat. Tutihi man tasya. Engkau memberi siapapun, baik di langit ataupun di bumi, kepada siapa yang Engkau kehendaki. Wa tamna'u minhum man tasya. Engkau pun bisa mencegah apapun terjadi bagi siapapun makhlukmu di langit ataupun di bumi. Jadi kita mengambil dua hal nih. Yang baik Allah kasih, dari yang buruk-buruk dicegah, gitu kan? Kemudian ini yang paling indah, aghnini bi rahmatika, ya Allah lapangkan aku. Aghni itu dari kata ghina, aghna yughni, aghni asal katanya dari kata ghina, sesuatu yang lapang dari segi harta, kayakan. Kadang diambil majas untuk mengayakan hati. Di sini maksudnya ke materi. Kayakan aku ya Allah, berikan aku kecukupan yang melapangkan aku, ya kan, dari urusan-urusanku. Maksudnya ini terkait hutang. Bi rahmatika, dengan rahmatmu. Ya ini bahasanya indah sekali, ini balaghahnya tinggi banget ya. Ya kalau kita ambil ke bahasa kita kan begini. Ya Allah, yang paling sayangkan Engkau, yang paling punya kan Engkau, yang menguasai dunia dan akhirat kan Engkau, yang memiliki kebaikan kan Engkau, yang mencegah dari segala yang sulit pun kan Engkau, yang punya solusi semuanya Engkau. Maka dengan kepasrahanku kepadamu dan pengakuanku atas semua rahmat dan kekuasaan keagungan yang Engkau miliki, aku memohon dengan rahmatmu, dengan kasihmu, hanya Engkau yang sayang ya Allah, yang bisa menyelesaikan urusanku, ya, dan dengan rahmatmu aku mohon yang bisa melapangkan keadaan hartaku untuk melunasi utang-utangku. Kalau aku memohon kepadamu saja dengan segala kasih sayangmu, kepada sifat sayangmu, ya kan? Kalau aku memohon dengan segala sayangmu belum Kau kabulkan, maka kepada siapa lagi aku mesti mohon? Sedangkan Kau yang paling sayang kepadaku. Kalau yang paling sayang saya tidak memberi, lantas kepada siapa saja? Ya, kepada siapa lagi aku mesti memohon? Maka aku mohon ya Allah, lapangkan keadaan diriku dengan sayangmu itu, sehingga aku tidak memohon dan meminta lagi kepada selainmu. Ini, ya, aghnini bi rahmatika an rahmatin man siwak. Ya Allah, semua orang sudah mengatakan nggak bisa, ini nggak mungkin, ini nggak mau, itu tidak. Maka aku mohon kepada yang paling sayang kepada aku. Kalau kepada yang paling sayang saya belum dikabulkan, lantas kepada siapa lagi aku mesti meminta? Mohon lapangkan diriku dan berikan aku kekuatan, sehingga dengan rahmatmu aku tidak meminta kepada siapapun selainmu. Ini indah banget nih kalau kita turunkan dalam bentuk pemaknaan yang balaghahnya. Ini teman-teman doanya. Ya. Setelah itu akhirnya dengan Al-Fatihah. Fatihah itu pahalanya banyak banget kan. Di antara namanya selain pahala itu juga ada fungsi-fungsi fadilahnya, keutamaannya. Ya, apa di antara fungsi keutamaan fadilah itu disebut juga dengan Al-Kafi, Asy-Syafi, yang mencukupkan segala hal. Ya kan? Yang dengan izin Allah bisa menyembuhkan, karena intisari Quran itu ada di Al-Fatihah. Maka diakhiri dengan Al-Fatihah, kemudian setelah itu tutup dengan salawat. Tutup dengan salawat. Nah, nanti ada hadis lain yang mengajarkan kaitan antara hutang dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.